warahmatullahi wabarakatuh. Pasti perkenalkan, saya Syara Prilia. Di sini saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai Mbak sebagai narasumber saya dengan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Syara. Perkenalkan, nama saya Fiati Estrina Akhir. Saya seorang mahasiswa di salah satu universitas Semarang dan sedang menempuh pendidikan jurusan Teknik Kimia. Sebelumnya saya ingin bertanya ya, Mbak ya. Ya, cukup. Menurut Mbak Hesti nih, apa sih wawasan kebangsaan negara itu? Lalu bagaimana pentingnya bagi Anda sebagai mahasiswa ya sekarang ya? Penting sekali ya wawasan tentang kebangsaan ini penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Khususnya kita sendiri hidup sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak jauh dari bermasyarakat. Kemudian dalam menjalankan kaidah kehidupan sehari-hari pun juga harus paham mengenai wawasan kebangsaan, peran serta sebagai warga negara sehingga dapat berkontribusi untuk memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa sehingga dapat mencapai masyarakat tentunya warga negaranya juga merasa terayomi seperti itu. Berbicara tentang wawasan kebangsaan ini kan tidak jauh dengan pembicaraan dengan adanya upaya bela negara ya, Mbak ya. Mengenai upaya bela negara, menurut Mbak Afi seberapa penting upaya bela negara itu? Lalu upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Mbak Afi sebagai mahasiswa ya dalam melakukan upaya bela negara ini? Sangat penting, bela negara itu sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena merupakan sikap, perilaku, tindakan perseorangan ataupun kolektif yang dilakukan untuk mencapai keutuhan negara, keutuhan wilayah maupun keutuhan NKRI lah tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, upaya apa saja yang saya lakukan sebagai mahasiswa? Yaitu yang pertama tentunya saya harus belajar dengan giat, dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga saya dapat mencapai kontribusi untuk bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, saya juga ikut serta dalam pemilihan umum yang tentunya kita tahu bersama pemilihan umum besar-besaran dilakukan secara 5 tahun sekali ya, pemilihan presiden, DPR, pemerintah daerah, dan tentunya kita juga harus turut berperan aktif dalam mensukseskan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya yaitu kehidupan masyarakat ya, kita aktif dalam organisasi Karang Taruna. Jika ada kegiatan 17 Agustus kita sebagai panitia ikut mensukseskan kegiatan. Juga aktif dalam berorganisasi baik di tingkat fakultas maupun universitas, dan tentunya dapat memberikan kontribusi yang baik untuk negara kita sendiri gitu. Baik, Mbak Afi ini kan termasuk ke generasi yang katakan milenial ya, dimana sekarang ini adalah masa dimana apa-apa melalui media ya, dimana media itu menampilkan tentang entertainment ataupun politik dan isu-isu yang ada di Indonesia terutama. Lalu isu-isu apa sih yang sedang Mbak Afi ikuti nih mengenai isu yang ada di Indonesia? Isu yang memang sekarang kita kawal bersama ya, seluruh Indonesia sepertinya sedang memantau masalah ini, yaitu terkait pembunuhan Brigadir J oleh atasan tertinggi Propam, yaitu Bapak Freddy Sambo. Nah, memang polemik ini cukup dramatis ya, karena banyak sekali kejanggalan maupun kebohongan di awal penyelidikan sampai tahap ini. Dan yang saya sayangkan kalau kita hubungkan dengan sistem bela negara, yaitu prosesnya kita lihat Bapak Freddy Sambo sebagai penyidik, sebagai kepolisian Kadif Propam ya, polisinya polisi yang tentunya sangat erat kaitannya dengan bela negara, dengan wawasan kebangsaan. Mereka pasti sudah paham betul apa itu wawasan kebangsaan gitu. Namun sayang sekali tindakannya ini yang dapat merugikan banyak pihak ya dan menghilangkan nyawa seseorang sangat disayangkan karena sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai norma maupun hak asasi manusia. Selain itu, kita juga kita lihat banyak oknum polisi yang memang terlibat di dalamnya, itu sekitar 85 orang ya sampai saat ini, yang memang melakukan penyelewengan kode etik kepolisian. Nah, ini berarti kan tidak sesuai dengan proses maupun norma Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu, Mbak. Lalu apa harapan Mbak Afi nih untuk Indonesia yang lebih baik? Tentunya semoga masyarakat Indonesia semakin baik dan luas mengenai wawasan kebangsaan, apa itu bela negara,
serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bukan hanya orang-orang yang pintar saja ataupun orang-orang yang berilmu saja tapi tidak punya moral ataupun tidak punya cinta tanah air, bela negara, maka negara juga akan ada penanaman dan keyakinan diri sendiri bahwa pentingnya sehingga dapat terciptanya masyarakat yang madani, masyarakat yang dengan toleransi tinggi, gotong royong, demokrasi berjalan, dapat masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Seperti itu Mbak dari saya. Baik Mbak Afi, terima kasih ya atas waktunya untuk menjadi narasumber saya ya Mbak ya. Semoga sehat selalu. Dapat berguna dan kita bisa menjadi masyarakat yang menerapkan dan mencinta tanah air. Baik, terima kasih Mbak Afi. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Audiatur Rahmah, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan materi yang sedang saya tempuh saat ini. Untuk sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu Pak, dari mulai nama, usia, kemudian profesi dan juga pekerjaan Bapak di mana. Silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Sandra Widya Rahman, usia saya 33 tahun. Profesi saya karyawan BUMN, saya bekerja di BNI Patnam. Oke, baik, terima kasih. Berarti di Jakarta ya Pak ya, untuk pekerjaannya? Ya, betul, di kantor pusat di Jakarta. Oke, baik. Kita langsung saja ya Pak ya untuk wawancaranya. Jadi ini terkait wawasan kebangsaan Pak ya. Mungkin dulu juga sudah pernah kita dapatkan pelajarannya di sekolah-sekolah ya, dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, saya mau tahu Pak, menurut Bapak wawasan kebangsaan itu apa ya Pak ya? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu bagaimana kita menyikapi atau menjalankan kehidupan ini, baik itu yang berbangsa atau bernegaranya, itu sesuai dengan Pancasila gitu, sesuai dengan Undang-Undang 45-nya, dengan harapan kita bisa hidup sesuai dengan acuan tadi gitu ya. Ya, supaya kita bisa turut andil menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan aman, dan juga sejahtera. Lebih seperti itu. Oke, baik. Ya, berarti cara pandang kita mungkin ya Pak ya, dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu ya. Betul. Menurut Bapak seberapa penting ya wawasan kebangsaan ini Pak? Mungkin menurut saya sangat penting ya, gitu. Karena itu menjadi acuan dasar tadi, itu bagaimana kita bernegara gitu ya, menjadi warga negara yang baik gitu, supaya kita menjalankannya sesuai dengan aturan dan juga acuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik. Wawasan kebangsaan ini kan erat kaitannya dengan bela negara ya Pak ya. Kalau mendengar kata bela negara, ini apa sih yang terlintas di benak Bapak tentang bela negara ini? Ya, kalau menurut saya bela negara itu gimana atau sikap kita ya, perilaku kita gitu, sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Kalau aturan dasarnya kan kita sesuai dengan amanat Pancasila gitu ya. Terus gimana kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan kecintaan kita terhadap NKRI ini. Oke, berarti intinya sikap atau perilaku yang sesuai dengan amanat Pancasilanya itu sendiri ya Pak ya. Ya, betul. Menurut Bapak seberapa penting bela negara ini Pak? Sama ya kayak tadi yang wawasan kebangsaan ya. Jadi ini kan turunannya betul. gitu ya. Ya. Jadi sebagai turunannya kita ya penting juga gitu untuk kita menjalani kehidupan kita gitu ya, sebagai warga negara ini. Gitu. Baik Pak. Perilaku ini kan berbagai macam bentuknya ya, perilaku bela negara tentunya. Bisa dari kehidupan sehari-hari dan bisa diperlihatkan juga maksudnya tidak dengan mengangkat senjata saja berarti bela negara ini ya Pak ya. Nah, sebagai seorang yang berprofesi nih seperti Bapak, berarti kerja di kantoran, sikap dan perilaku bela negara apa saja yang sudah Bapak amalkan atau kerjakan sehari-hari? Oh, Oke. Mungkin dari yang dasar dulu ya, kita memenuhi kewajiban gitu ya, sesuai dengan amanahnya. Seperti kita masuk kantor sesuai dengan jam kerjanya, kita memenuhi jam kerja kantor, kita mengikuti SOP atau prosedur dari perusahaan gitu ya, supaya kita tidak melanggar karena kebetulan BUMN adalah milik negara, sehingga kita tutup untuk kerja supaya tidak masuk ke dalam tindakan-tindakan yang tidak baik, contohnya tindakan fraud yang memang tergolong pada tindakan korupsi ya. Gitu. Oke. Baik-baik. Menurut Bapak, isu-isu apa saja sih yang saat ini sedang hangat diperbincangkan boleh itu di dunia, di Indonesia, ataupun di organisasi terkecil sendiri di sekarang ini, Pak? Oke, mungkin kalau untuk kondisi makro sekarang gitu ya, yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, dibicarakan dengan terkait dengan ekonomi gitu ya, dari kenaikannya harga BBM gitu, yang berdampak kepada semua aspek gitu ya, baik aspek kebutuhan pokok sampai dengan operasional kita sehari-hari gitu. Terus yang kedua terkait dengan kesehatan gitu ya, COVID-19 yang sudah 2 tahun terakhir ini, terus juga ada kasus baru terkait dengan cacar monyet ya, itu yang jadi kekhawatiran juga di sisi saya. Betul. Berarti isu-isu ini memang sedang hangat dari berbagai sektor ya, ekonomi, kesehatan, mungkin di sektor lain juga keamanan, pasti ada ya, pasti ada selalu. Nah, harapan Bapak untuk Indonesia nanti agar lebih baik ini seperti apa ya Pak ya? Oke, harapannya sih kita percayakan kepada pemerintahan gitu ya.
Semoga semua keputusan, semua rencana-rencana dari pemerintah ini sesuai dengan hasil kajian yang cukup baik gitu ya. Harapannya supaya segala tindakan ini bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Perkenalkan, saya Sari. Sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar untuk CPNS pemerintah Kota Bogor. Sedang ada tugas mewawancara tentang kebangsaan dan bela negara, wawasan kebangsaan bela negara. Di sini saya sebelumnya mohon izin sama Bapak sebagai masyarakat ingin mewawancara Bapak. Ya, silakan. Kalau untuk wawasan kebangsaan atau bela negara sendiri di kehidupan sehari-hari itu menurut Bapak seperti apa? Ya, saya karena di sini ya ditokohkan oleh masyarakat, jadi lewat pengajian kadang-kadang memberitahu kepada anak-anak remaja, terutama sekarang taruna, agar dalam menjalani pergaulan sangat hati-hati, karena sekarang banyak siluman-siluman seperti narkoba, pergaulan yang kurang baik, jadi harus diselektif dulu, tidak main-main. Kemudian agar supaya remaja itu tersalurkan inisiatifnya, maka saya diadakan kegiatan seperti olahraga, voli, yaitu untuk menghindari hal yang negatif sehingga anak-anak di sini insya Allah maju remajanya. Jadi seperti itu, jadi ke arah kegiatan-kegiatan yang positif. Yang positif. Kalau untuk pemberitaan di dalam negeri kan sekarang banyak ini Pak, media udah mulai canggih, banyak pemberitaan bisa diakses dengan mudah kayak gitu. Bapak sendiri mengikuti pemberitaan di dalam negeri atau di Indonesia, terutama tanggapannya seperti apa Pak? Ya, terutama sekarang yang sedang marak. Kalau saya tidak begitu paham tentang mengikuti di medsos seperti apa, tapi di TV saya sering melihat, terutama sekarang yang sedang maraknya adalah sedang santernya berita Sambo. Untuk itu kepada para generasi muda saya sarankan dalam menanggapi berita harus selektif, karena sekarang banyak seperti model HP karena kecanggihan kemajuan teknologi digunakan yang tidak benar, sehingga kita tidak boleh asal mendengar berita langsung diterima dengan sepenuh hati, nggak boleh, habis selektif, diteliti dulu apa itu hoax, apa itu berita yang benar. Kemudian seandainya itu berita yang benar pun, kalau kita tidak paham tentang itu, tidak boleh menyebarluaskan ke yang lain, apalagi kita hoax. Jadi tidak boleh semena-mena langsung kita menyebarkan setiap pendengar kita. Itu yang saya sarankan kepada remaja, sangat hati-hati di zaman teknologi yang canggih ini, karena HP bisa dijadikan maksiat, juga dijadikan manfaat. Maka harus sekali lagi hati-hati supaya tidak berbuat maksiat melalui teknologi yang canggih ini, tapi digunakan untuk yang positif, yang baik untuk kemajuannya para remaja kita. Karena tulang punggung negara pada dasarnya adalah remaja. Itu yang saya sampaikan. Jadi harus hati-hati, selektif dalam menerima pemberitaan, tidak boleh langsung menyebarluaskan sebelum tahu fakta yang sebenarnya. Kalau untuk harapan Indonesia ke depannya nanti seperti apa? Harapan Indonesia ke depannya adalah sebetulnya tergantung pada pimpinan. Pimpinan itu harus merupakan sebagai acuan, sebagai contoh, sebagai pimpinan. Kalau pimpinannya baik, insya Allah rakyatnya baik. Kalau pimpinannya jujur, insya Allah rakyatnya jujur. Kalau pimpinannya bisa disuruh teladani, insya Allah rakyatnya akan nurut. Tapi kalau pimpinan itu sendiri tidak bisa menjadikan contoh, susah untuk membela negara yang benar. Untuk itu saya wanti-wanti kepada generasi muda kelak menjadi pimpinan agar menjadi pimpinan yang amanah, jujur, dan selalu mendapatkan kepentingan masyarakat. Terima kasih sebelumnya waktunya. Terus nasihat-nasihatnya juga sangat bermanfaat para generasi muda. Saya juga terutama terima kasih Pak. Ya, Ini aja pertanyaan dari saya. baik, semoga Habib lancar dalam menjalankan tugasnya. Analisis saya dari hasil wawancara ketiga narasumber tadi, menurut saya masyarakat sebenarnya sudah paham mengenai wawasan kebangsaan dan pentingnya melakukan bela negara yang harus dilakukan pada saat isu atau permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat saat ini. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari ketiga narasumber tadi, bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sudah melakukan aksi bela negara dengan melakukan aktivitas dan kegiatan mereka sehari-hari untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebih itulah analisis dan kesimpulan dari kelompok kami mengenai ketiga narasumber yang sudah kami wawancarai. Terima kasih.